Gibran gebuk Anies Baswedan soal pembangunan EKN yang katanya ini di satu sisi ada pupuk yang langka, tapi di sisi lain ini membangun istana untuk presiden. Nah, ini dijawab langsung oleh Gibran Raka Buming Raka. Coba kita dengarkan jawabannya. Ini luar biasa menurut saya. Jadi ini gagal pahamnya Anies Rashid Baswedan. Secara sepintas mungkin kita akan menganggap bahwa gagal sekali logika berpikirnya. Di satu sisi ada ketimpangan sosial, di satu sisi ada kemiskinan, di sisi lain membangun istana untuk presiden. Ini ketidakadilan, gitu ya. Sekali lagi saya katakan secara sepintas memang bagus secara pintas, tapi kalau kita kemudian dalami kalimat itu maka ada kecacatan berpikir. Coba kita cek sama-sama nih. Gibran membantah, menyangkal, menggebuk Anies Baswedan persoalan ini. Kami melihat ada kebutuhan-kebutuhan urgen yang dibangun untuk rakyat. Kalau hari ini kita belum bisa menyiapkan pupuk lengkap, tapi pada saat yang sama kita membangun sebuah istana untuk presiden, di mana rasa keadilan kita? Oke? Baju untuk melindungi kok dorong asatku baik kanya kapu juga masyarakat kadu yaun ke Kalimantan Timur ko anjing tawai ko ini kiman ini. Palikon juga ini kami serahkan buat Mas Gibran. Kami terima. Yang jelas kita kan harus dorong ini ya Pak ya, pemerataan pembangunan. Ini ya apa, pengen ada pemerataan pembangunan ya. Kalau kita lihat kan sekarang pembangunan di luar Jawa itu kan udah investasinya udah di atas 53% ya. Ini nanti akan kami dorong terus, terutama ini apa, keberlangsungan IKN. Saya yakin kalau warga Kalimantan, warga asli di sini pasti dukung semua ya. Yang jelas kita pengen IKN menjadi simbol dan juga cikal bakal pemerataan pembangunan. Jadi pembangunan tidak lagi Jawa sentris, tapi sudah Indonesia sentris, dan saya meyakini pembangunan IKN ini bukan hanya membangun istana yang megah, tapi juga sebagai simbol transformasi pembangunan di Indonesia. Ya, dan saya yakin semua kan dilibatkan, UMKM, warga lokal dan lain-lain. Ini saya pertama kalinya ke IKN Bapak Ibu, ini luar biasa sekali. Mohon doanya. Oke, saya sepakat. Intinya untuk pemerataan pembangunan. Jadi bukan Jawa sentris. Satu kali lagi saya katakan, saya sebagai orang Jawa Barat, kalau mau ngikuti emosi, mau ngikuti hawa nafsu, saya tetap menginginkan untuk ibu kota itu ada di Jakarta, biar dekat kita.
Mau apa-apa ke Jakarta, apa-apa ke Jakarta kan dekat daripada ke Kalimantan sana, jauh. Tapi kalau secara emosional, tetapi kita tidak memperhatikan orang lain, kan itu problemnya kan di sana. Kalau mau emosi ya kita menginginkan tetap, saya yakin orang Jawa Barat semuanya menginginkan untuk ibu kota itu tetap di Jakarta. Kalau mau hitung-hitungan emosi, lebih dekat, aksesnya lebih enak dan selain sebagainya. Tetapi ya kita berpikir tentang bangsa Indonesia yang begitu besar, ya, dan bukan hanya di Pulau Jawa. Ini kelegowoan kita loh, kelegowoan kita sebagai orang yang dekat dari Jakarta, yang tetap mempertimbangkan untuk kemaslahatan bersama. Jadi nggak usah ibu kota di Jakarta. Apalagi kalau kita mau menghitung, kemarin saya sampaikan, sudah terlalu padat. Di DKI itu sudah terlalu padat. Bayangkan, per 1 kilometer penduduk DKI Jakarta itu 16.000 orang per 1 kilometer. Singapura, sebuah negara yang penduduknya banyak, itu tidak sepadat Jakarta. Cuma 8.000 orang per kilometer. Lalu Jakarta memproduksi sampah per hari 7.500 ton per hari. Gila, per 2022 Jakarta memproduksi sampah 300.000 ton lebih. Ini kan itu. Jadi kalau mau emosional, satu kali lagi, kita menginginkan tetap ibu kota itu di Jakarta. Nggak mau pindah ke Kalimantan, jauh. Waduh, jauh banget. Dan satu lagi, logika Anies kan, dia mengatakan bahwa kalau ada persoalan, maka jangan ditinggalkan, selesaikan. Dia itu pernah menjadi gubernur DKI Jakarta loh. 5 tahun. Dia tidak bisa menyelesaikan Jakarta. Tidak bisa menyelesaikan Jakarta. Malah sebagian apa yang dia kerjakan merusak jalanan, membuat retak jalan, membuat sumur resapan itu tuh. Jadi satu kali lagi, kalau mau secara sepintas ucapan Anies itu rasional, tetapi tidak rasional untuk dipraktekkan. Bahkan jangan orang lain, oleh yang ngomongnya aja. Dia pernah menjadi pemimpin di Jakarta kok. Itu maksudnya. Jadi bukan persoalan membangun istana, tetapi persoalan pemerataan pembangunan, pemerataan ekonomi, dan lain sebagainya. Bukan Jawa sentris, tetapi Indonesia sentris. Dan ya saya lihat dari berbagai presiden, hanya Jokowi yang fokus ke Indonesia sentris itu. Soeharto itu Jawa sentris. Makanya Pak Jokowi itu sangat dicintai oleh orang Papua dan lain sebagainya. Karena memperhatikan mereka. Didatangi mereka tuh sama Jokowi itu. Hati-hati, jangan terkecoh. Anies itu memang jago di dalam berkata-kata. Julukannya juga presiden kata-kata. Tetapi bukan presiden yang tindakannya selalu benar. Hanya di kata-katanya aja. Dia selalu punya argumen di dalam setiap persoalan. Mau bagaimana kita tidak kagum terhadap kata-kata Anies. Banjir juga dia katakan sebagai parkir air. Dari mana kalimat itu muncul selain daripada Anies? Hanya Anies yang mampu
mengimajinasikan ada parkir air. Kalimat itu mampu Anies ciptakan, bayangkan, untuk mengecoh serangan atau kritikan publik kepada Anies ketika Jakarta banjir. Oh, itu bukan banjir tetapi parkir air. Gila, Anies itu memang jago. Air itu ketika jatuh dari langit mesti diresapkan karena itu sunatullah, bukan dialirkan pakai gorong-gorong besar. Coba bayangkan, itu ada argumen. Setiap apa yang dia lakukan itu ada argumen di belakangnya. Tetapi satu kali lagi, argumennya seringkali gagal, bahkan membuat orang lain celaka. Itu loh maksudnya. Makanya jangan terkecoh sama ucapan Anies yang memang jago lah. Jago lah, saya akui, kita semua akui, jago dia untuk membelitkan sebuah kalimat itu. Jago tuh. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Allahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq. Allahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.